Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Meskipun udah merah tapi ya rasanya lumayan lah ya. Bitcoinnya aja masih 87.086, bahkan tertinggi 88 ribuan ya dalam beberapa hari terakhir, terutama di minggu ini oke banget gitu ya. Pergerakan dari altcoin, memecoin, bahkan dari Bitcoinnya sendiri. Kalau kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulanan aja, dampak setelah halving Bitcoin itu dampaknya luar biasa banget ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Setelah halving Bitcoin yang kedua, yaitu di tahun 2016, nah garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin, yang mana di sini Bitcoin mengalami puncak tertingginya setelah 1 tahun dari halving Bitcoin tersebut ya, kurang lebih ya. Bahkan kita lihat di tahun 2016 terjadi halving Bitcoin dan puncak tertinggi itu sekitar 1 tahun setelahnya itu pada tahun 2017, bahkan ini di kuartal keempat atau di bulan Desember ya, menuju akhir tahun 2017. Nah, kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu tahun 2020. Lagi-lagi, puncak tertinggi itu terjadi setelah 1 tahun terjadinya halving Bitcoin tersebut. Dan ini terjadinya di antara kuartal ketiga sampai di kekurangan kuartal keempat, atau di antara Oktober sampai dengan di bulan Desember tahun 2021 lalu. Nah, lagi-lagi kita perhatikan juga di halving Bitcoin yang keempat tahun kemarin. Nah, banyak yang memprediksikan bahwa tahun ini adalah dampak dari halving Bitcoin kemarin bakal lebih kencang banget ditandingkan di tahun 2024 kemarin. Artinya apa? Jika masuki fase kotak yang warna hijau ini, berarti dikatakan Bitcoin bisa sentuh di atas 150 ribuan dolar. Ini diprediksikan di kuartal ketiga atau di kuartal keempat tahun 2025 ini. Makanya saya bilang manfaatkan momen bearish, buy the dip gitu ya. Jadi jangan sampai FOMO-nya ketika bullish. Kalau lagi FOMO-nya lagi bullish, bukannya untuk malah nyangkut gitu ya. Nah, di saat lagi bearish dan lagi konsolidasi sebelum mencapai puncak tertinggi lagi, dimanfaatkan untuk melakukan activity tersebut. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa? Kalau saya pakai Bitget, ini udah lebih dari 3 tahun. Tahun 2025 ya, tahun keempat saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak aja gitu, karena trade-nya itu 0% ketika kita melakukan perdagangan, apalagi untuk setor atau withdraw-nya. Itu juga bisa menggunakan peer-to-peer, jadi ya tanpa biaya juga di sini ya. Dan di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish ya, di Bitget itu enak hingga puluh bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, P-Network, ada altcoin, ada Cardano, ada Ripple, ada juga memecoin seperti PP, Shiba, dan ada juga beberapa airdrop yang bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas sebuah token. Ini banyak banget di kolom komentar saya. Mungkin karena dari dampak dari token ini yang sepertinya masih seliweran harga GCP. Aduh, sebenarnya stop lah ya, berhentilah. Yang masih percaya dengan harga GCP atau mereka menggunakan dengan nominal satu harga GCP, ini banyak banget ya, karena di kolom komentar, Bang, tolong update terbaru sih dari P-Network, karena masih ada juga mereka yang meyakini harga P yang sebenarnya itu adalah harga GCP. Aduh, sedangkan dari P Core Team aja mereka sudah mengkonfirmasi bahwa harga yang sebenarnya dan udah fix itu adalah harga yang saat ini sudah beredar di bursa. Kalau bisa cek aja di Bitget ya, harga P yang mana saat ini dalam beberapa hari terakhir terjadi penurunan yang cukup signifikan dari V. Kita lihat, ini udah terjadi pembalikan arah. Kemarin itu sempat sentuh di angka 0,7 dolaran. Gimana nggak turun drastis banget gitu ya. Bahkan dalam waktu 24 jam kemarin itu sentuh 0,76 dolar. Berarti kurang lebih 12.000 rupiah ya dari tertinggi dia. Kurang lebih hampir 3 dolar ya, 2, berapa dolar gitu. Pokoknya dekat ke 3 dolar tertinggi dari si P tersebut. Dan di beberapa media sosial, termasuk di Twitter, di grup WhatsApp itu, atau beberapa media sosial yang di Facebook gitu ya, ada beberapa orang yang masih meyakini dan menyebarkan, kayaknya sih berita nggak benar ya. Boleh berharap dengan harga GCP, boleh. Siapa yang nggak mau? Pasti pioner dari tahun 2019, 2020, 2021, dan sampai dengan saat ini aja, ataupun holder yang baru melakukan entry ketika mereka sudah listing di beberapa CEX atau bursa, pasti mereka mengharapkan harga P ya pengen lah harga GCP. Tapi ya kalau kita lihat
Market cap dari Pi aja, ini kita lihat ya, saat ini harganya 0,8 dolar ya. Dan market capnya ini peringkatnya di peringkat 24 dengan market cap 5,5 miliar dolar. Nah, kita hitung secara logika aja, logika nggak perlu dihitung secara matematika, secara sistematis dan lain sebagainya. Ini hitungan kotor aja. Kalau misalkan kita tembus lagi 10 miliar dolar, berarti kan tembusnya market capnya misalkan tembusnya kurang lebih 10 miliar dolar atau 11 miliar dolar ya. Kembali lagi ketika pas tadi mulai lagi, berarti kan 1,6 dolar itu di tangan. Nah, bayangkan kalau harga GCP 314.519 dolar, itu bayangkan berapa market cap, jumlah kali lipat gitu ya dibandingkan dengan hari ini. Makanya kami berikan informasinya itu benar-benar dari P-Core Team atau dari halaman resmi atau dari officialnya lah ya, dari Pi Network, yang mana kalau misalnya lihat followernya itu 4,2 juta follower. Jadi bukan dari yang seliweran di media sosial dengan media-media yang mengatasnamakan GCP dan lain sebagainya. Bahkan saya lihat juga ada di beberapa perdagangan yang melakukan transfernya GCP, harga pembayarannya itu 0,0000 sekian banyak gitu ya, nolnya ya. Sedangkan harga fee dari transfernya itu kan 0,01. Itu gimana hitungannya sebenarnya secara logika aja, ini saya jelaskan biar nggak terjerumus gitu ya. Maksudnya dikasih tahu bahwa harga yang saat ini sudah berada di bursa itu adalah harga fix. Bahkan itu sudah diakuisisi oleh P-Core Team, dan kalian bisa cek juga di alamat resmi dari minevi.com ya, yang mana mereka sudah KYB di beberapa bursa tersebut. Harapan untuk GCP ya mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kalau pertanyaan kapan bang? Ya mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan tercapai. Pasti semua holder dari Pi yang mengharapkan harga tertingginya lah ya, mau bagaimanapun semua altcoin, semua coin, bahkan Bitcoin aja kita kan pasti menantikan Bitcoin sampai dengan 1 juta dolar dan lain sebagainya. Terus ada yang mengatakan juga ya semua butuh proses. Ya kita tunggu aja prosesnya, mudah-mudahan prosesnya lebih cepat gitu ya untuk pemompaan selanjutnya dari Pi tersebut. Ini sebenarnya penurunannya terjadi itu setelah kemarin tanggal berapa sih ya, di bulan April ini, di bulan Maret kemarin ya, tanggal 14 kalau nggak salah ya, setelah mereka secara resmi menyelesaikan yang QSC itu sudah selesai dan mereka sudah membuka semuanya secara seluruh. Dan ini membuat ada yang pasti percaya dengan GCP sehingga mereka kecewa dengan hasil keputusan dan lain sebagainya. Ini saya berikan informasi berdasarkan fakta aja ya, jadi bukan karena lain-lain, bukan karena halu, bukan karena hayalan. Semua pengen ya Pi Network pasti bakal ngacang banget gitu ya, bakal cuan banget. Saya selalu katakan, berapapun hasil penambangan yang kalian dapatkan dari beberapa tahun menjadi pioner, ya disyukuri. Ada yang dikunci sampai tahun 2026, 2027, ya kita sabar aja, kita tunggu. Mudah-mudahan di tahun-tahun itu ketika kalian sudah dibuka, ingin melakukan penjualan atau ingin melakukan pembelian lagi di saat harga Pi saat ini jauh di bawah 1 dolar, nah ya mungkin bisa mendapatkan cuan lagi di kemudian harinya kan, amin. Nah kita lihat pembaruan terbaru. Nah di sini dalam Pi ini secara resmi ya, bahwa Pi Network telah merilis autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk konfirmasi wallet yang mengharuskan beberapa pionir untuk menyelesaikan 2FA menggunakan email terpercaya sebelum Pi mereka berhasil dimigrasikan ke blockchain mainnet. Ini mengamankan dan mengkonfirmasi wallet Pi Pioneer itu mendukung keamanan akun Pioneer dan Pi mereka. Jadi beberapa Pioneer yang memigrasikan Pi ini mereka ke mainnet selama beberapa minggu terakhir, tetapi masih dalam periode ending 14 hari, ini juga perlu menyelesaikan 2FA ya. Jika tidak, Pi mereka akan dikembalikan dengan aman dan aplikasi penambangan mereka setelah 2FA ini selesai. Jadi saldo mereka yang sama akan dimigrasikan lagi. Dan baca pengumumannya itu kalian bisa cek aja di Minepi blog dari 2Factor atau 2FA tersebut ya. Kalian bisa cek aja di halaman resminya. Terus, jadi pada tanggal 21 Maret kemarin, kan ada informasi juga bahwa periode belanja dari Pi-Pass itu saat ini sudah berlangsung. Jadi kalian bisa bergabung, dan mana sebenarnya acara itu sudah selesai pada tanggal 21 Maret. Tapi kalian bisa melaksanakan dan beberapa konektivitas eksternal dengan belanja di toko dan bisnis lokal kalian yang menerima dari pembayaran Pi. Nah, di sini maksudnya itu menekankan bahwa harga Pi-nya itu harga yang beredar saat ini. Itu bisa dilakukan di toko di Minepi juga. Dan kalian juga menemukan bisnis lokal tersebut melalui aplikasi Map of Pi atau di Pi Browser. Jadi saat ini lebih dari 100.000 penjual yang sudah terdaftar, termasuk 51.000 lebih penjual aktif di sana.
Nah, kemudian juga mereka mengupdate tentang aplikasi mereka, aplikasi komunitas Pi yang telah mematuhi pedoman pencantuman ekosistem dan menyelesaikan migrasi Pinet sebelum tanggal 28 Mei. Ya, jadi ada waktu lagi untuk migrasi dan menyelesaikan ekosistem Pinet mereka yang mana bakal berakhir tanggal 28 Mei 2025. Jadi kalian dapat mengamankan domain mereka tanpa penawaran dengan persyaratan dan batas tertentu. Jadi kalian bisa cek aja topik informasinya di halaman Pi Network. Ini kemarin juga dari unlock yang dibuka dari Pi itu ada 3,1 juta ya, 3,1 juta fee yang mereka buka pada tanggal 25 kemarin. Kemudian ada 330 juta Pi yang didepositkan ke beberapa checks ya. Bahkan ini mencapai rekor tertingginya. Bahkan kita lihat ini di pertukaran OKX dan di Bitget ya. Nah, kalian bisa lihat, jadi mereka sudah bisa diperdagangkan di Bitget, di OKX, dan di beberapa bursa yang sudah terdaftar dari Pi. Ini kalian bisa cek aja di CoinMarketCap, ada OKX, ada Bitget, ada Maxi, ada Get.io, ada Lbank, ada DigiFinex, dan di beberapa checks udah banyak ya, termasuk CoinX. Mereka juga baru saja bergabung ke KYB-nya dari Pi tersebut. Jadi, harga yang beredar saat ini itu adalah harga fix. Harga harapan GCP ya mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kalau pertanyaannya kapan? Kayaknya nggak tahu saya kapannya, karena saya bukan peramal gitu ya. Kalau kita lihat market cap-nya ya masih jauh banget buat ke sana. Tapi kalau misalkan market cap masuk 10 besar, misalkan kita saat ini kita lihat ya, market cap tembusnya 20 miliar dolar. 20 miliar dolar berarti kurang lebih 3 kali lipat, 0,8 kali berarti kurang lebih 0 atau di angka 3 dolaran ya. Mungkin bisa terjadi lagi ke angka tersebut ya. Karena tertinggi kan di angka 2,98. Apakah Pi bakal mencapai puncak tertinggi lagi di tahun ini? Oke, kita tunggu aja, dan harapannya mudah-mudahan yang melakukan entry di saat harga Pi lagi murah mendapatkan profit yang sangat signifikan gitu ya, di saat harga Pi yang jatuh di bawah 1 dolar. Karena kalau balik lagi ke ATH-nya aja, berarti kan kurang lebih 3 kali lipat ya untuk mencapai ke puncak tertinggi, karena penurunannya lebih dari 72%. Jadi kalau misalkan kenaikannya, dia butuh kurang lebih 260 atau 270%. Jadi wah, mantep banget kan kalau ngambil entry pas lagi di bawahnya tersebut. Jadi yang masih percaya GCP ya silakan, tapi sudah dicerahkan, karena banyak banget sih yang komentar di kolom channel YouTube, "Bang, tolong bahas tentang update Pi." Ini banyak banget di saat harga Pi turun, mereka masih meyakinkan harga GCP, sehingga kasihan gitu ya yang masih mempercayai hal tersebut. Mereka menukar dengan barang dengan jumlah yang harga Pi-nya itu mahal banget gitu ya, 0,0001 dolar misalkan ditukar dengan minyak goreng dan lain sebagainya. Saya lihat itu di beberapa media sosial ya. Sedangkan Pi-nya itu 0,01 Pi. Jadi kan besaran Pi daripada harga yang dijual belikan tersebut. Makanya ini harus diluruskan agar mengetahui harga Pi yang beredar itu adalah harga yang sudah ada di beberapa checks atau desk atau di beberapa platform atau di bursa tersebut ya. Jadi berapapun yang kalian miliki Pi-nya ya disyukuri, dari penambangan dari beberapa tahun, dari 2019, 2020, berapapun ya disyukuri. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari harga Pi yang akan atau harga Pi atau Pi yang kalian miliki bisa merubah keberkahan di kemudian hari meskipun dari lewat yang lain gitu ya. Amin. Ya, anggap aja Pi ini sama aja cuan lebaran lah ya. Cuan lebaran Idul Fitri tahun ini. Amin. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua yang disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena berikut kalian sendiri. Selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.